Beberapa video sebuah tarian, seruan perang, atau tantangan yang menyeramkan bagi siapa saja yang melihat viral di sosial media. Tarian, seruan, dan tantangan dari sekelompok orang ini membuat netizen bertanya-tanya tentang etnis atau suku ini. Lantas, siapakah suku Maori? Di manakah asal mereka? Bagaimana adat, tradisi, agama, dan budaya mereka sehari-hari? This is the true story of it. Suku Maori adalah penduduk asli asal Polinesia yang tinggal di Selandia Baru. Suku ini berasal dari Polinesia Timur yang tiba di Selandia Baru dalam beberapa gelombang migrasi menggunakan waka atau kano di antara tahun 1320 hingga 1350. Setelah terisolasi beberapa abad, para pendatang ini mengembangkan budaya mereka sendiri dengan bahasa, mitologi, teknik kriya, serta seni pertunjukan yang berbeda dengan budaya Polinesia Timur lainnya. Beberapa penduduk awal suku Maori pindah ke Kepulauan Chatham. Keturunan penduduk awal ini kemudian menjadi kelompok etnis Selandia Baru yang lain, yaitu suku Moriori. Tidak ditemukan bukti jelas mengenai adanya penduduk Selandia Baru pra-Maori. Berbagai bukti dari bidang-bidang arkeologi, linguistik, dan antropologi fisik menunjukkan bahwa penduduk pertama pulau ini bermigrasi dari Polinesia, kemudian menjadi suku Maori. Bukti menunjukkan bahwa nenek moyang suku ini, yang merupakan bagian dari kelompok besar bangsa Austronesia, sudah ada sejak 5.000 tahun yang lalu. Orang Polinesia tinggal di daerah yang besar, meliputi Kepulauan Samoa, Tahiti, Hawaii, Pulau Paska atau Rapa Nui, dan terakhir Selandia Baru. Ada kemungkinan bahwa pulau ini sudah pernah dieksplorasi dan diduduki sebelum meletusnya Gunung Tarawera di tahun 1315. Kemungkinan ini berdasarkan bukti yang didapat dari tulang tikus Polinesia dan kerang yang digigit tikus, serta bukti kebakaran hutan yang meluas pada 1 dekade sebelumnya. Akan tetapi, bukti terbaru menunjukkan bahwa pendudukan terbesar pulau ini terjadi sebagai migrasi besar-besaran terencana yang terjadi antara tahun 1320 dan 1350. Analisis ini sesuai dengan analisis tradisi lisan Maori yang menggambarkan kedatangan nenek moyang mereka dalam kano samudra atau waka di sekitar tahun 1350. Gaya hidup orang Maori banyak mengalami perubahan setelah orang Eropa datang ke Selandia Baru pada abad ke-17. Orang Maori kemudian perlahan-lahan mengadopsi berbagai aspek budaya dan kehidupan masyarakat barat. Pada awalnya, hubungan antara orang Maori dan Eropa relatif baik. Sejak perjanjian Waitangi di tahun 1840, kedua budaya tersebut hidup bersama. Pada tahun 1860, mulai terjadi perpecahan akibat konflik penjualan lahan yang berujung pada penyitaan lahan dalam skala besar. Perpecahan sosial dan epidemi penyakit yang dibawa dari luar menyebabkan populasi suku Maori turun secara tajam. Jumlah penduduk suku Maori baru kembali meningkat pada awal abad ke-20. Sejak saat itu, mulai banyak upaya untuk mengembalikan keadilan sosial dan kedudukan suku Maori di masyarakat Selandia Baru secara umum. Budaya tradisional Maori mengalami kebangkitan kembali yang besar, diperkuat dengan adanya gerakan protes Maori di tahun 1960-an. Sayangnya, suku Maori masih mengalami kesulitan ekonomi dan sosial yang besar. Secara umum, perkiraan umur dan pendapatan mereka pun lebih rendah daripada kelompok etnis lain yang hidup di Selandia Baru. Suku ini juga mengalami angka tingkat kejahatan, masalah kesehatan, serta ketertinggalan pendidikan yang lebih parah daripada kelompok etnis lain di Selandia Baru. So many New Zealanders are under the belief that colonisation is a history that took place in the 1800s where intrepid pioneers travelled from Great Britain and settled in New Zealand. Then the natives quickly gave away all their lands in exchange for mere trinkets like nails and blankets. Now, this narrative was created to protect British New Zealanders' feelings. In reality, the colonisation of New Zealand was based on British colonial greed and is still happening today. In 1840, and Europe
the privilege of immigrating to Aotearoa, New Zealand. Now, had the benevolent native signatories not agreed to this, many New Zealand families simply would not exist today. Now, Article 2 offered the chiefs and tribes full and exclusive undisturbed possession of their lands. Now, the definition of undisturbed is not altered or interfered with. Now, within 23 years of signing the Treaty of Waitangi, greedy British colonists had mounted a full-scale invasion of the Waikato for the deliberate purpose of stealing land at gunpoint. Now, Article 3 offered the natives of New Zealand the same civil rights as British immigrants. But British colonists ignored this, and Māori rights to land ownership was denied. The excuse was a sovereignty movement based in Ngaruahia designed to protect land rights was somehow a threat to Queen Victoria's sovereignty. Now, at the time, Queen Victoria ruled over 400 million people and was not lying awake at night fretting about the kingitanga based out of Ngaruahia. So the question is, how is colonisation still happening in the 21st century? Now, the definition of colonisation is the action or process of settling among and establishing control over the indigenous people of an area. Now, hate groups like Hobson's Pledge and NZCPR continue to exert their control over Māoridom by lobbying the New Zealand public that anything awarded to Māori in redress for brutal land confiscation is an unjustified attack on British New Zealanders' rights. Now, they deny Māori are indigenous. Hobson's Pledge's supporters believe British New Zealanders are indigenous to Polynesia because we all simply arrived on boats, despite Polynesians had lived in the South Pacific for the last 3,000 years. By undermining Polynesian indigeneity, this somehow gives them a moral high ground to criticise and condemn their fellow countrymen. Another way is they portray Māori culture as primitive. Often, Hobson's Pledge supporters describe Māori as a Stone Age culture. Now, this is based on theories of British racial superiority, that some members of our species are superior to other members. Now, Americans celebrate the discovery of the American continent by the explorer Christopher Columbus as one of their greatest achievements. Māori Polynesians had discovered both North and South America 500 years prior to Columbus. Hence, the word kumara followed the yan across the Pacific. Now, how could cavemen struggle to circumnavigate an area of the planet the size of Russia? Polynesians had a space-age technology called celestial navigation that Buzz Aldrin used to navigate to the moon. The only people that could possibly consider themselves New Zealanders were of Polynesian descent on that date. Of the 3,000 British immigrants residing in New Zealand, none of them considered themselves New Zealanders. This was a name reserved only for Māori. Now, another strategy they have is they ridicule Māori culture. Often, Hobson's Pledge linked Māori culture to cannibalism, and despite the British royal family were deprived cannibals like King Charles II, really they will link Māori culture to the... Dalam sensus Selandia Baru 2018, terungkap bahwa terdapat 775.836 penduduk di Selandia Baru yang menyatakan dirinya orang Maori, yaitu sekitar 16,5% dari populasi nasional. Kelompok ini merupakan kelompok etnis terbesar kedua di Selandia Baru, tepat di bawah penduduk Selandia Baru asal Eropa, Pakeha. Terdapat pula 140.000 orang Maori yang tinggal di Australia. Bahasa Maori digunakan oleh sekitar 1/5 penduduk Maori, atau 3% dari total penduduk. Orang Maori aktif dalam seluruh aspek kehidupan dan kebudayaan Selandia Baru, dengan representasi yang jelas dalam media, politik, dan olahraga. Pada mulanya, para pendatang dari Eropa ke Selandia Baru menamakan penduduk asli pulau ini sebagai orang Selandia Baru, atau New Zealanders, atau pribumi. Orang Maori sendiri menggunakan istilah Maori untuk menyebut penduduk mereka sendiri dari dalam maupun luar suku. Dari sudut pandang pemerintah, tidak selalu jelas siapa yang dianggap sebagai orang Maori. Pada tahun 1974, demi kepentingan pemilihan umum,
Pemerintah mewajibkan dokumen yang membuktikan keturunan bagi orang yang mengaku orang Maori. Hanya orang-orang yang memiliki 50% keturunan Maori dapat ikut memilih kursi parlemen khusus orang Maori. Amandemen Undang-Undang Urusan Maori tahun 1974 mengubah hukum ini dan memperbolehkan siapapun untuk menyatakan identitas budayanya sesuai dengan yang orang itu inginkan. Hingga tahun 1986, Badan Sensus Selandia Baru mewajibkan setidaknya 50% garis keturunan Maori agar dapat mengklaim hubungan dengan suku Maori. Saat ini, dalam semua konteks, pemerintah biasanya akan meminta dokumen pembuktian nenek moyang atau bukti keterlibatan budaya, seperti misalnya pernyataan dari orang lain bahwa orang tersebut memang ada di dalam suku, tetapi tanpa batas presentase turunan. Penjajah Eropa pertama yang tiba di Selandia Baru adalah Abel Tasman pada tahun 1642, diikuti dengan Kapten James Cook di tahun 1769 dan terakhir Marion de Fresne di tahun 1772. Hubungan awal orang Eropa dengan orang Maori tidak baik, kadang berujung fatal. Dalam ekspedisi Tasman, 4 orang awak kapalnya meninggal dan 1 orang Maori diduga meninggal. Kapal Tasman bahkan tidak sempat mendarat. Anak buah Kapten Cook menembak setidaknya 8 orang Maori dalam waktu 3 hari setelah pendaratan pertamanya. Namun demikian, ia kemudian berhasil menjalin hubungan baik dengan orang Maori. 3 tahun kemudian, setelah awal mula yang tampak baik, Du Fresne dan 26 anak buahnya mati dibunuh. Sejak tahun 1780, orang Maori juga semakin banyak berjumpa dengan pemburu anjing laut dari Eropa dan Amerika, serta misionaris Kristen. Hubungan mereka secara garis besar berjalan lancar, meskipun tetap terjadi beberapa insiden kekerasan. Insiden yang paling parah adalah pembantaian Boyd dan serangan balasan dendam yang muncul setelahnya. Orang Eropa mulai tinggal di Selandia Baru di awal abad ke-19. Keberadaan mereka menimbulkan pertukaran budaya dan ide secara besar-besaran. Banyak orang Maori yang menghargai orang Eropa. Mereka memanggilnya dengan sebutan Pakeha. Orang Maori cenderung memandang orang Eropa sebagai jalur untuk mendapatkan pengetahuan dan teknologi barat. Masuknya buah kentang menimbulkan revolusi agrikultura, dan senjata api juga mulai diperkenalkan. Penggunaan senjata api oleh orang Maori kemudian menimbulkan perang antar suku yang dikenal sebagai peperangan senapan. Dalam peperangan ini, banyak kelompok yang dihabisi dan kelompok-kelompok lainnya dipaksa keluar dari daerah tradisional mereka. Orang-orang Moriori yang mementingkan perdamaian di Kepulauan Chatham juga menderita pembantaian dan subjugasi oleh orang-orang Iwi dan Taranaki. Pada waktu yang sama, orang Maori juga menderita tingkat kematian yang tinggi akibat penyakit infeksius Eurasia, antara lain influenza, cacar air, dan campak. Penyakit-penyakit ini menewaskan sekitar 10 hingga 50% orang Maori. Kepercayaan Maori tradisional berasal dari budaya Polinesia. Konsep-konsep yang berasal dari Polinesia seperti misalnya tapu atau suci, noa tidak suci, mana otoritas atau prestise, dan wairua atau jiwa memainkan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari orang Maori. Ada banyak dewa-dewi dalam kepercayaan Maori. Kini, orang Maori banyak yang beragama Kristen, termasuk dalam denominasi Presbyterian, Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci akhir zaman atau Mormon, kelompok Kristen Maori seperti Ratana dan Ringatu, juga Katolik Anglikan dan Metodis. Agama Islam diperkirakan sebagai agama yang paling cepat berkembang di kalangan orang Maori, meskipun jumlah orang Muslim Maori masih sangat sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna
Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Pertunjukan wayata atau musik, haka atau tari, taupara-para atau nyanyian, dan moteatea atau puisi digunakan orang Maori untuk menyampaikan dan melanjutkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang sejarah dan masyarakat. Kapa haka adalah seni pertunjukan Maori yang bermula di tahun 1880-an. Pada awalnya, kapa haka hanya dipertunjukkan untuk turis serta dipertontonkan oleh kelompok seniman yang pergi ke luar negeri. Bentuk kesenian ini kemudian digunakan pada saat Perang Dunia Pertama untuk mengumpulkan dana bagi dana prajurit Maori. Sean Wainui, a great mark of respect from Bundyaki and Island. Oh yes! Oh yeah! Beberapa penulis naskah dan aktor Maori yang lumayan tenar adalah George Henare, Hone Kouka, Jim Moriarty, bahkan yang paling ternama aktor pemeran Aquaman, Jason Momoa, juga mengaku bahwa dirinya adalah orang Maori. Out over there happening. What's going on? Let's check it out. Nah, bagaimana menurut kalian? Tuliskan komentar kalian di bawah. Demikianlah video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya.